Di sebuah desa tua bernama Karangjati, seorang pria dimakamkan dengan kafan yang tak layak, disambung dengan kain dari kematian lain. Sejak malam itu, tanah tak lagi tenang. Setiap angin lewat, ada suara dari bawah bumi, memanggil nama pemandi jenazahnya. Kembalikan kainku. Karena bagi arwah yang tak sempurna, kain kafan bukan sekadar pembungkus tubuh, tapi penjara bagi jiwanya. Langit sore di desa Karangjati memerah aneh, seolah matahari enggan pergi. Di ujung kampung, aroma tanah basah bercampur anyir sabun jenazah. Di rumah panggung tua milik Pak Darto, suara tangisan tertahan bercampur bisikan doa. Di tengah ruangan, tubuh tua itu terbaring kaku di atas papan bambu. Kulitnya pucat keabu-abuan, matanya sudah ditutup kain tipis. "Cepat, sebelum maghrib," kata Paidi, pemandi jenazah, dengan suara tergesa. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, meski udara sore itu begitu lembab dan dingin. Ia memandikan jenazah itu bersama dua warga lain. Namun, saat giliran mengkafani, wajah Paidi berubah tegang. Kain kafan yang dibawa ternyata kurang panjang, hampir setengah meter. Tubuh Pak Darto lebih besar dari perkiraan. Paidi melirik ke kanan kiri. Semua orang sudah bersiap membaca doa. Tak ada yang memperhatikan detail kafan. "Waduh, kurang, gumamnya. Salah satu warga menatap bingung. "Ambil kain baru aja, Di." "Tapi sudah mau maghrib, keburu malam. Nanti keluarga panik," bisiknya cepat. Paidi menatap kain itu lama. Dalam tekanan waktu, ia mengambil keputusan salah yang akan menghantui seluruh desa. Ia memotong kain bekas, potongan lama dari pemakaman sebelumnya yang disimpan di bilik belakang. Warnanya sedikit kusam, ada bekas noda yang tak sepenuhnya hilang. Dengan jarum dan benang, ia menyambung kedua ujung kain kafan itu, membuat garis kasar di bagian dada jenazah. Ia menutupi sambungan itu dengan tali kafan tambahan, berusaha tampak rapi. Sambil beristighfar pelan, ia membungkus tubuh Pak Darto, menutup kepala, lalu mengikat 3 simpul kuat di kepala, perut, dan kaki. "Bismillah, semoga diterima di sisimu ya Allah," ucap Paidi pelan, tapi dalam dadanya ada rasa sesak, seolah udara di ruangan makin berat. Ketika mereka mengangkat jenazah ke keranda, sesuatu terdengar retak dari dalam tubuh itu, entah tulang atau kayu yang patah di bawahnya. Salah satu warga spontan mundur, wajahnya pucat. "Barusan, kau dengar?" Paidi menatapnya tajam. "Jangan bicara aneh-aneh. Cepat, kita kubur." Pemakaman berlangsung cepat. Langit berubah kelabu, dan suara adzan maghrib menggema bersamaan dengan tanah terakhir yang dijatuhkan ke liang lahat. Tapi, di tengah doa, hembusan angin dingin menembus kabut, membuat daun-daun bergoyang meski udara tenang. Seekor burung gagak hitam terbang rendah melintasi makam, menimbulkan bisikan di antara warga. Bu Suminah, anak Pak Darto, menangis keras, tapi di sela tangisnya, ia seperti mendengar sesuatu, suara berat dan parau dari dalam tanah, seolah seseorang berusaha bicara, namun tercekik. "Sumi, dingin, ganti." Ia menoleh cepat. Tak ada yang lain mendengar. Hanya doa tahlil bersahut-sahutan di antara nisan baru itu. Malamnya, Paidi pulang ke rumah. Angin lewat membawa bau kapur barus dan sabun jenazah yang masih melekat di tangannya. Ia mencoba tidur, tapi tak bisa. Dalam gelap, matanya terus menatap sudut kamar, tempat ia meletakkan kain bekas yang tadi ia potong. Kain itu basah, padahal tadi kering. Ia mendekat perlahan. Ada bekas tangan menempel di permukaannya, noda tanah menempel di serat kain. Lalu terdengar suara seret, seperti sesuatu diseret di lantai papan rumahnya. Paidi menelan ludah.
Ia berdiri, menyalakan lampu minyak. Tak ada siapapun. Tapi di bawah kolong rumah, samar-samar ia mendengar suara berat yang sama. "Kembalikan kainku." Lampu minyak padam tiba-tiba. Ruangan gelap. Dari bawah kolong rumah, bau busuk tanah kubur menyeruak. Sesuatu perlahan merayap naik, menimbulkan suara krek, krek, seperti bambu patah diinjak. Paidi mundur ke dinding, tubuhnya gemetar. Dan tepat di depan jendela, sepasang mata hitam muncul dalam kegelapan. Kosong, dalam, menatapnya tanpa kelopak. Di bawahnya tampak kain putih terikat dengan garis jahitan kasar di tengah dada. Satu-satunya suara yang terdengar adalah tarikan napas berat dari makhluk itu. "Kainku," disambung. Paidi menjerit keras, lalu semuanya gelap. Keesokan paginya, warga menemukan rumah Paidi berantakan. Lampu minyak pecah, lantai basah oleh lumpur, dan di dekat ranjangnya terdapat potongan benang putih, sama seperti yang dipakai untuk menjahit kain kafan Pak Darto. Angin dari arah hutan jati malam itu terasa aneh. Tak seperti biasanya, dinginnya menusuk sampai ke tulang. Desa Karangjati tampak sepi, hanya suara jangkrik yang sesekali terdengar. Tapi bagi sebagian warga, malam itu bukan sekadar sunyi, melainkan awal dari mimpi buruk panjang. Sejak pemakaman Pak Darto, suasana desa berubah. Kucing-kucing peliharaan tak mau keluar rumah, ayam berkokok di tengah malam, dan beberapa warga mengaku mencium bau busuk seperti tanah kubur meski tak ada hujan. Di rumah panggung kecil milik Bu Suminah, lampu minyak bergoyang pelan tertiup angin. Ia baru saja menidurkan anaknya yang masih kecil, namun pikirannya tak tenang. Di luar, angin meniup dedaunan jati hingga terdengar seperti langkah kaki menyapu tanah. Tiba-tiba, dari arah jendela belakang terdengar tok, tok, tok. Ia menoleh. Siapa? Tak ada jawaban, hanya bayangan tipis bergoyang di balik kain jendela. Ia memberanikan diri mendekat, membuka sedikit celah kain itu. Gelap, tapi samar. Di bawah pohon pisang belakang rumah, ia melihat sesuatu berwarna putih berdiri diam. Tubuhnya kaku, terikat dari kepala hingga kaki, dan bagian dadanya terlihat robek dengan garis jahitan hitam, seperti kain disambung. Suminah menutup mulutnya agar tak berteriak. Sosok itu menunduk, lalu menoleh pelan ke arahnya. Suaranya berat dan serak. "Sumi," dingin, "ganti." Lampu minyak padam seketika. Ia menjerit histeris, membangunkan anaknya. Tetangga datang berlarian. Tapi ketika mereka menyalakan obor dan melihat keluar, tak ada apapun, hanya daun pisang yang bergerak pelan. Namun, di tanah basah tempat pocong itu berdiri, tampak jejak kaki tanpa telapak, seolah tubuh itu melayang. Keesokan paginya, kabar menyebar cepat. Anak kecil bernama Sari, tetangga sebelah rumah Suminah, juga melihat sosok putih malam itu. "Dia duduk di bawah pohon jati belakang rumahku," kata Sari dengan mata berlinang. "Dia nggak punya mata, cuma lubang hitam. Terus kainnya sobek di dada, kayak dijahit, Bu." Warga mulai gelisah. Paidi, si pemandi jenazah yang masih demam sejak malam pertama teror, terus mengigau di rumahnya. Ibunya yang sudah tua menangis, memegangi kepala anaknya yang panas. Paidi berulang kali menggumam, "Dia belum tenang, dia belum diterima. Aku jahit kafannya, aku salah." Sore itu, Pak Lurah Sarwo mengumpulkan beberapa warga di balai desa. "Sudah, jangan panik. Mungkin cuma halusinasi. Tidak usah bicarakan di luar," ujarnya tegas. Tapi sebelum rapat bubar, bau kapur barus menyengat masuk lewat jendela. Bersamaan dengan itu, suara berat bergema dari arah kuburan. "Kembalikan kainku." Semua terdiam. Salah satu warga, seorang ibu tua, langsung pingsan. Yang lain berlarian keluar.
Dari kejauhan, terlihat asap putih mengepul dari area makam Kembang Doyo, tempat Pak Darto dikubur. Asap itu membentuk siluet tinggi berwarna putih, bergerak pelan ke arah desa. Malamnya, Paidi akhirnya meninggal dalam keadaan aneh. Ia ditemukan di ranjang dengan wajah menatap ke langit-langit, mata terbuka lebar, dan mulut ternganga seperti menjerit. Di dadanya terdapat bekas jahitan hitam yang sama seperti kafan Pak Darto dulu. Warga Karangjati panik. Dalam satu malam, mereka menutup semua jendela, mematikan lampu, dan berkumpul di rumah masing-masing. Tapi dari kejauhan terdengar suara yang membuat darah membeku. Tok, tok, tok. Sumi, panas, ganti kainku. Bu Suminah memeluk anaknya erat-erat. Dari luar terlihat bayangan putih melompat pelan di jalan tanah, berhenti di depan rumahnya, lalu menghilang dalam kabut tebal. Dan malam itu, bau busuk tanah kubur menyelimuti seluruh desa Karangjati. Desa Karangjati kembali gelap malam itu. Tidak ada cahaya lampu dari rumah manapun, hanya sorot bulan separuh yang tertutup awan tebal. Suara jangkrik pun seperti lenyap. Malam itu, rumah Paidi menjadi pusat ketakutan baru. Sejak pemakaman Pak Darto, Paidi hampir tak tidur. Wajahnya pucat, mata cekung, dan setiap malam ia mendengar suara langkah dari bawah rumah panggungnya. Malam ini, ia duduk di lantai, menatap lampu minyak yang nyalanya redup. Di depannya, selembar benang hitam dan sisa kain putih tergeletak di atas meja kayu. Itu sisa dari kafan yang ia jahit dulu, benda yang sekarang ia benci, tapi tak berani buang. Dari luar, terdengar suara aneh, srek, srek, seperti sesuatu menyeret kain di tanah. Paidi berdiri, menatap ke jendela yang tertutup papan kayu. Siapa di luar? Suaranya serak. Tak ada jawaban, tapi langkah itu makin jelas, mengitari rumahnya perlahan, seperti sesuatu melompat-lompat pelan di tanah becek. Tiba-tiba, duka kakak-kakak. Suara berat menghantam dinding papan. Paidi menjerit kecil, memeluk Al-Quran di dadanya. Ya Allah, jangan ganggu aku sudah tobat. Namun dari celah lantai, muncul tangan pucat terbungkus kain putih, berlumur tanah basah. Jari-jarinya kaku, bergerak pelan seperti mencari sesuatu. Paidi mundur, terantuk meja, lampu minyak jatuh dan hampir padam. Lalu terdengar suara berat yang membuat darahnya berhenti mengalir. Kembalikan kainku, Paidi. Paidi menatap ke bawah kolong rumah, matanya melebar. Sosok itu kini muncul separuh pocong Pak Darto. Matanya kosong, kulit wajahnya mengelupas sebagian, dan dada kainnya jelas terlihat jahitan kasar yang menjulur ke bawah. Suara krek, krek, terdengar setiap kali ia mencoba bergerak, seperti tulang retak. Paidi berlari ke pintu, tapi pintu terkunci rapat. Dari luar terdengar ketukan keras, tok, 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 yang berpindah ke jendela, lalu ke dinding, berulang-ulang, seperti seseorang mencoba masuk. Tangannya gemetar. Ia menatap ke arah meja. Benang hitam itu bergetar sendiri, lalu terbakar pelan tanpa api. Aroma kain busuk memenuhi ruangan. Pocong itu kini berdiri penuh di tengah rumah. Tubuhnya melayang, kepalanya miring, dan suara tanah menetes dari ujung kainnya ke lantai kayu. Paidi terjatuh sambil menangis. Aku gak sengaja, toh. Aku cuma takut kainmu kurang. Aku cuma mau cepat dikubur sebelum maghrib. Sosok itu mendekat. Suaranya berat, serak seperti bercampur pasir. Lebih besar dari aku. Ingin diganti. Paidi menutup wajahnya, berteriak, dan tiba-tiba seluruh lampu padam. Rumah bergetar hebat, seolah dilanda gempa. Dari luar, warga yang mendengar teriakan datang membawa obor. Tapi saat mereka mendobrak pintu, Paidi sudah tak bergerak. Ia duduk di pojok ruangan, mata terbuka lebar, wajahnya membiru.
Di depannya terdapat jejak lumpur berbentuk loncatan yang mengarah ke pintu belakang. Warga tak berani memandikan mayatnya malam itu. Mereka menutupnya dengan kain seadanya, menunggu pagi. Namun menjelang subuh, salah satu warga yang berjaga melihat kain kafan di dada Paidi robek dengan bekas jahitan yang sama seperti milik Pak Darto dulu. Kabar menyebar cepat. Bu Suminah pingsan begitu mendengarnya. Sementara itu, anak kecil Sari berkata pada ibunya dengan polos, "Aku lihat Pak Darto di kuburan, Bu. Dia berdiri di atas liang, tangannya nunjuk ke rumah Paidi. Katanya dia pengen ganti baju putihnya." Sejak malam kematian Paidi, semua warga tidur di satu rumah bersama, saling berjaga. Tapi bahkan di tengah ramai, mereka masih mendengar suara itu dari kejauhan. "Kembalikan kainku, aku dingin." Malam-malam Karangjati berubah jadi neraka. Angin membawa aroma bangkai dan tanah basah. Kadang dari atap rumah terdengar suara loncatan pelan yang berpindah dari genteng ke genteng. Dan setiap kali warga mencoba melihat keluar, hanya ada jejak lumpur berbentuk lingkaran di tanah, seperti bekas kaki tanpa telapak. Sejak malam kematian Paidi, suasana desa Karangjati berubah total. Tak ada yang berani keluar setelah matahari tenggelam. Jalanan yang biasanya dipenuhi anak kecil berlarian kini kosong. Semua pintu tertutup rapat, lampu minyak disembunyikan di balik tirai tebal. Namun ketakutan tidak datang dari gelap. Ketakutan justru datang bersama angin. Malam pertama, setelah Paidi dikubur, Bu Karmi mendengar suara keras dari dapurnya. Seperti sesuatu menabrak genteng, lalu jatuh ke tanah. Saat ia menyalakan lampu minyak, di luar jendela terlihat kain putih berlumpur menggantung di ranting pohon pisang. Kain itu bergerak pelan, seolah ditiup angin, tapi tak ada angin sama sekali. Saat ia mendekat, terdengar suara lirih, parau dan dalam. "Kainku, dingin, ganti." Bu Karmi menjerit histeris. Esok paginya, warga menemukan kain itu masih tergantung, basah oleh lumpur dan darah kering. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Sementara itu, di rumah Bu Suminah, suara ketukan dari luar makin sering terdengar. Tok, tok, tok. Selalu di jam yang sama, sekitar pukul 2 dini hari. Ia sudah tak berani membuka jendela lagi. Tapi malam itu, anak kecilnya bangun, menangis dan menunjuk ke arah dinding. "Ibu, ada kakek di luar." Suminah terdiam. "Kakek siapa, Nak?" "Kakek Darto, bajunya putih, tapi kepalanya diikat." Tubuh Suminah membeku. Ia memeluk anaknya erat-erat, berzikir dalam hati. Di luar terdengar langkah, tok, tok, tok. Langkah loncatan pelan dari arah jalan setapak menuju rumahnya. Dari sela papan dinding, tercium bau anyir tanah dan kapur barus. Tiba-tiba, dari jendela belakang, kain putih menyapu kaca. Sekilas, terlihat wajah pucat dengan mata menghitam. Separuh kain kafannya sobek di dada, jahitannya terbuka, dan di bawahnya tampak kulit membusuk. Suminah menjerit keras. Para tetangga berdatangan, tapi saat pintu dibuka, tak ada siapapun di luar. Hanya tanah yang bergelombang seperti baru dilangkahi sesuatu berat. Warga desa makin ketakutan. Pak Lurah Sarwo akhirnya memanggil beberapa warga untuk berjaga di pos ronda dengan obor dan kentongan. "Jangan biarkan siapapun keluar malam ini," katanya dengan suara bergetar. Tapi tak seorang pun menjawab. Mereka tahu bukan manusia yang mereka hadapi. Tepat tengah malam, kabut tebal turun. Asap putih merayap di tanah, menutupi jalanan dan sawah. Dari arah makam, terdengar suara keras seperti tanah digali paksa. Lalu dari kejauhan, muncul bayangan putih melompat-lompat menuju arah desa. Salah satu warga, Pak Rojali, berlari sambil membawa obor. "Itu dia!" "Astagfirullah, dia ke arah sini."
Siluet itu mendekat semakin jelas, pocong dengan dada terbelah jahitan. Dari dalam luka terbuka itu, keluar cairan hitam menetes ke tanah. Setiap langkah, loncatannya menimbulkan bunyi duk, duk, duk yang bergema panjang. Obor padam satu persatu meski tidak ada angin. Warga menjerit, lari ke rumah masing-masing, meninggalkan pos ronda yang terbakar separuh. Pagi harinya, desa seperti kota mati. Seekor kambing ditemukan mati di depan surau, matanya terbuka lebar, dan di tanah di sekitarnya terdapat jejak loncatan basah berbentuk oval. Warga mulai yakin pocong Pak Darto benar-benar menuntut sesuatu. Siang itu, Pak Lurah Sarwo akhirnya menemui Bu Suminah. "Sum, kalau ini terus dibiarkan, desa bisa habis. Semua orang ketakutan. Mungkin ayahmu minta sesuatu yang belum selesai," katanya lirih. Suminah menangis. "Aku nggak tahu, Pak. Tapi setiap malam aku dengar suara itu. Dia minta diganti kafannya," katanya dingin. Malam berikutnya, ketika warga berkumpul di surau untuk berdoa bersama, satu persatu lampu padam. Dari luar jendela terdengar suara berat dan nyaring. "Aku belum dikafani benar. Kainku disambung, gantilah." Pintu surau terbuka sendiri. Angin kencang menerpa. Obor padam. Beberapa warga menjerit melihat bayangan putih tinggi berdiri di luar pintu. Matanya hitam pekat, kain kafannya sobek di bagian dada, dan dari situ muncul ulat-ulat kecil yang jatuh ke lantai. Mbah Wito, orang tertua di desa, langsung sujud menangis. "Itu dia, arwah yang tak diterima bumi," katanya dengan suara serak. Semua orang tahu mereka sudah tak bisa melawan dengan doa semata. Hanya satu harapan tersisa. Mereka harus memanggil orang berilmu dari luar desa untuk menenangkan arwah itu. Nama yang muncul dari mulut warga hampir bersamaan, Ustaz Rahman. Langit sore itu berwarna merah gelap, seperti terbakar. Desa Karangjati sunyi, tidak ada suara ayam, tidak ada anak-anak bermain. Bahkan angin pun seolah menahan napas. Di ujung jalan, sebuah motor tua berhenti perlahan. Seorang pria turun, membawa tas kecil berisi Al-Quran dan botol berisi air putih. Dialah Ustaz Rahman. Begitu menginjak tanah desa, bulu kuduknya langsung berdiri. Udara di sana berat, lembab, dan penuh aroma tanah basah bercampur kapur barus. "Ini tempatnya?" gumamnya lirih. Pak Lurah Sarwo yang menjemputnya hanya mengangguk, wajahnya pucat. Sejak dikuburnya Paidi dan munculnya teror itu, warga tak bisa tidur, Ustaz. Ada yang bilang arwah Pak Darto menuntut kafannya diganti, ujarnya pelan. Rahman menarik napas dalam-dalam. Arwah tak akan tenang kalau jasadnya diperlakukan tak semestinya. Kain kafan sambungan itu bisa jadi sebabnya. Malam itu mereka berkumpul di surau desa. Beberapa warga duduk melingkar, membawa obor dan air wudhu. Sari tertidur di pangkuan ibunya, Bu Karmi, tapi matanya bergerak-gerak seperti sedang bermimpi buruk. Di luar, kabut mulai turun, menutupi pepohonan jati yang melingkari desa. Rahman berdiri di tengah ruangan. "Kita mulai dengan doa. Jangan ada yang keluar sampai saya bilang aman." Semua mengangguk. Suara lantunan ayat suci terdengar pelan. Namun, baru setengah bacaan, angin kencang menghantam pintu surau. Brak! Lampu minyak bergoyang. Dari celah jendela, terlihat bayangan putih melompat-lompat di luar, bergerak menuju surau. Bu Karmi menjerit, "Itu dia! Pocongnya datang lagi." Rahman cepat-cepat mengambil air putih dan membaca doa. Tapi sebelum sempat dipercikan, suara berat terdengar dari luar. "Kainku dingin, jahitanku belum selesai." Suara itu seperti datang dari dalam tanah. Lantai surau bergetar. Dari bawah tikar pandan muncul gumpalan tanah basah. Bau busuk menyebar.
Sari yang terbangun tiba-tiba menatap ke arah lantai dan berbisik, "Dia di bawah kita, Ustaz." Tanpa berpikir panjang, Rahman membuka pintu surau dan berlari ke arah makam Kembang Doyo. Pak Lurah dan beberapa warga ikut di belakangnya sambil membawa obor. Langit gelap pekat, tapi suara azan dari kejauhan entah mengapa bergema samar-samar di antara pepohonan. Sampai di makam, kabut menebal. Batu nisan Pak Darto terlihat setengah miring. Di tanah di depannya tampak bekas galian segar, seperti tanah baru dibuka lalu ditutup kembali. Rahman berjongkok menempelkan telapak tangan ke tanah. Tanah itu dingin, seolah menyimpan napas seseorang. Dia mencoba keluar, tapi tidak diterima bumi, katanya pelan. Tiba-tiba tanah di depan nisan bergejolak, seperti diremas dari dalam. Rahman mundur satu langkah. Pak Lurah memegang bahunya. "Astagfirullah, itu apa, Ustaz?" Tanah itu terbelah sedikit, dan dari celah itu muncul ujung kain putih berlumur darah. Perlahan, kain itu bergerak, seperti sesuatu menariknya dari bawah. Ganti kainku." Suara itu menggetarkan dada semua orang yang mendengarnya. Satu warga pingsan di tempat. Rahman menatap kain itu, lalu mengambil air doa dan menyiramkannya. Tapi begitu air menyentuh kain itu, api biru kecil menyala dari tanah, seperti reaksi panas dari neraka. "Kain ini tidak boleh terbakar. Berarti bukan dari dunia ini," kata Rahman dengan suara tegang. Rahman lalu membuka tas kecilnya. Ia mengeluarkan kain kafan baru yang telah dibacakan doa. Kalau benar dia menuntut pengganti, kita harus kubur ulang. Warga menatap satu sama lain, ketakutan. Tak ada yang berani mendekat. Akhirnya Bu Suminah yang datang dengan langkah gemetar. "Kalau ayahku tak tenang, aku yang akan mengganti kafannya," katanya dengan air mata mengalir. Rahman menatapnya dalam. "Kau siap melihat jasad ayahmu lagi?" Suminah mengangguk meski bibirnya bergetar. Mereka mulai menggali. Tanah makin lembek dan setiap sekop yang menyentuh bumi terdengar seperti menyayat sesuatu yang hidup. Sampai akhirnya tangan Pak Darto terlihat. Tidak kaku, tapi perlahan bergerak. Bu Suminah menjerit, menjatuhkan diri. "Ustaz, dia masih hidup." Rahman menatap ngeri. "Tidak, itu bukan hidup. Itu penolakan dari tanah." Tubuh pocong itu perlahan terdorong keluar, dan mata kosongnya terbuka lebar menatap mereka. Dari dalam dada yang terbelah, terdengar suara serak. "Jahitanku, salah, ganti." Rahman menjeritkan doa keras-keras sambil menyiramkan air suci ke tubuh itu. Pocong itu menjerit, suaranya menembus kepala siapapun yang mendengarnya. Warga berlarian ketakutan, hanya Rahman dan Suminah yang bertahan. Ketika doa terakhir selesai diucapkan, tanah tiba-tiba menutup sendiri, seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Kain putih baru terseret ke dalam liang bersama tubuh pocong itu, dan suara lirih terakhir terdengar. "Terima kasih." Panasnya hilang. Kabut hilang seketika. Angin berhenti. Sunyi. Rahman jatuh tersungkur ke tanah. Napasnya berat. Pak Lurah mendekat perlahan. "Sudah selesai, Ustaz." Rahman hanya menatap makam itu lama, lalu menjawab lirih, "Belum." Dia sudah tenang. Tapi ada satu lagi yang belum dikembalikan. "Apanya, Ustaz?" Rahman menatap tanah basah itu dan berbisik, "Kain sambungan itu masih ada di surau." Malam di desa Karangjati terasa lain dari biasanya. Tidak ada angin, tidak ada jangkrik, bahkan suara hutan pun diam. Setelah penguburan ulang dilakukan sore tadi, warga mulai berani keluar rumah, mengira semuanya sudah berakhir. Tapi Ustaz Rahman tidak yakin. Ia duduk di surau yang kini hanya diterangi lampu minyak kecil. Di hadapannya, di atas meja kayu,
terbentang selembar kain kafan sobek, potongan yang dulu digunakan Paidi untuk menyambung kafan Pak Darto. Kain itu berwarna keabu-abuan, masih berbau tanah dan sedikit amis. Rahman menatap lama kain itu, lalu berbisik pelan, "Kalau benar semua sudah selesai, kenapa kain ini masih terasa hangat?" Dari luar surau, Pak Lurah Sarwo dan Bu Suminah datang membawa air minum. Wajah mereka tampak lelah, tapi lega. "Ustaz, warga sudah tenang. Tak ada yang melihat bayangan atau dengar suara aneh lagi," kata Pak Lurah. Rahman hanya mengangguk tanpa menatap. Masih ada yang tertinggal. Kain ini belum selesai menjalankan tujuannya. Bu Suminah melangkah pelan. "Tapi ayah sudah dikafani ulang, Ustaz. Saya lihat sendiri." Dia sudah tenang. Rahman menatapnya. Justru itu, kalau beliau sudah tenang, siapa yang masih terikat dengan kain sambungan ini? Malam semakin larut. Surau mulai bergetar pelan, seolah angin berputar di dalamnya. Lampu minyak bergoyang. Kain kafan di atas meja mulai bergerak meski tak ada yang menyentuhnya. Pelan, lalu makin cepat, seperti sesuatu sedang merayap di balik kain itu. Bu Suminah mundur ketakutan. "Astagfirullah. Ustaz, itu kainnya." Rahman membaca ayat kursi dengan suara keras. Tapi kain itu tiba-tiba melompat dari meja, jatuh ke lantai dan menggeliat seperti ular. Dari dalamnya terdengar suara napas, pelan tapi berat, seolah seseorang berusaha keluar. Paidi, jahitannya, belum selesai. Suara itu tidak seperti Pak Darto. Nada dan beratnya sama seperti suara Paidi. Rahman membeku. Ya Allah, bukan hanya arwah Pak Darto yang terikat di kain itu. Paidi juga. Lampu minyak padam seketika. Hanya cahaya bulan dari jendela menerangi ruangan. Dari arah kain yang bergerak, perlahan muncul bentuk tubuh, pocong kedua. Tapi wajahnya bukan Pak Darto. Itu Paidi dengan mata hitam membengkak dan mulut penuh benang hitam yang masih menempel. Tubuhnya bergoyang pelan, suaranya serak dan menusuk telinga. "Aku dijemput untuk menambal, tapi yang datang bukan kain dunia." Kain kafan lama itu tiba-tiba memanjang, melilit kakinya sendiri, lalu merayap ke dinding surau, membentuk pola seperti jaring laba-laba. Suara gemeretak tulang terdengar dari arah pocong Paidi. Bu Suminah menjerit, "Ustaz, tolong!" Dia mendekat. Rahman menggenggam Al-Quran, melangkah maju, membaca doa keras-keras. Tapi kain itu tiba-tiba menempel di dinding, menulis huruf-huruf Arab terbalik dari darah kering. Rahman menatap ngeri. Ini bukan roh biasa. Ini roh yang terikat pada kesalahan manusia. Suara itu menjawab dari udara. "Aku bukan ingin menakutkan. Aku ingin dikembalikan ke tubuhku sendiri." Rahman tertegun. Ia mendekat ke kain itu dan melihat sesuatu mengerikan. Di ujung kain sambungan itu terdapat potongan kulit manusia, seolah berasal dari tubuh lain. Ya Allah, kini ia mengerti. Kain sambungan yang digunakan Paidi bukan potongan kain suci, melainkan sisa kain kafan dari jenazah lama yang sudah dikubur bertahun-tahun sebelumnya. Kain yang dulu disimpan di rumah dukun kampung, lalu tanpa sadar dipakai ulang oleh Paidi karena kehabisan kain baru. Roh dari jenazah lama itulah yang menempel di kain itu. Dan karena Pak Darto dikafani dengan kain pinjaman itu, kedua arwah mereka terjebak menjadi satu. Rahman cepat-cepat menyalakan kembali lampu minyak, lalu menatap Pak Lurah. "Bakar kain ini sekarang juga, tapi jangan keluar dari surau sebelum saya selesai bacaannya." Warga yang berjaga di luar mulai berdatangan mendengar teriakan. Mereka melihat dari jendela kain kafan di lantai melilit tiang surau dan membara dengan api biru. Suara jeritan terdengar dari dalam api, dua suara sekaligus, satu tua dan berat,
satu muda dan serak, seolah dua jiwa sedang berebut keluar. Surau bergetar, kaca jendela pecah. Rahman menutup telinganya sambil terus membaca ayat kursi hingga suaranya hampir habis. Dan tiba-tiba, semua berhenti. Api padam. Kain itu berubah jadi abu. Udara terasa ringan. Pagi datang dengan cepat. Warga menemukan Ustaz Rahman tertidur di lantai surau dengan wajah pucat, Al-Quran di dadanya. Di dekatnya hanya tersisa segenggam abu putih dan sisa benang hitam. Bu Suminah berdiri di depan makam ayahnya siang itu. Di bawah sinar matahari yang akhirnya menembus kabut, ia mendengar suara samar yang tenang dari arah makam. "Terima kasih, Nak." Desa Karangjati pun kembali sunyi. Sejak hari itu, tak ada lagi yang mendengar loncatan di malam hari atau suara minta ganti kain. Tapi, setiap kali ada jenazah dimandikan, warga selalu memeriksa kain kafan dengan hati-hati, takut menyambungnya, takut mengulang kesalahan yang sama. Dan di pojok surau, pada kayu tiang yang gosong, masih tertulis samar tulisan merah tua. "Jangan sambung kafan jika tak mau arwah tersambung." Setelah malam itu, Desa Karangjati kembali tenang. Tak ada lagi teriakan, tak ada lagi loncatan di atap rumah. Tapi, setiap malam Jumat Kliwon, warga masih mencium bau kapur barus dari arah surau tua. Beberapa bersumpah, kadang terlihat bayangan putih berdiri di dekat tiang gosong, diam, seolah menunggu sesuatu yang belum selesai. Mereka bilang, arwah tak pernah benar-benar pergi selama kain sambungannya masih diingat manusia.